Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Siwa Frans, kita hidup di era yang mendorong kita untuk terus berubah, terus menjadi yang lebih baik dan terus memperbaiki diri. Namun jarang yang ada mengajarkan bahwa kita harus berhenti sejenak, mengatakan bahwa kita tidak sempurna dan kita harus merasa cukup. Apa hubungannya statement tadi dengan tema kita hari ini di Psikologi Populer, yaitu All About Acceptance? Kita akan berbincang bersama lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini dengan narasumber tentunya yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan, tentu saja dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Ada Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI MPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Fat ya, di TVRI Sumatera Selatan. Ya. Kembali sudah sekian kali ya Mbak ya. Berarti tidak bosan untuk ke TVRI ya, untuk memberikan edukasi kepada Siwa Frans dimanapun berada. Betul. Dan sebelumnya juga kami untuk mengajak untuk Siwa Frans dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga ke WhatsApp ke 082311981790. Mbak Fat sudah tidak sabar untuk menjawab pertanyaan dari Siwa Frans ya. Oke Mbak, ini menarik sekali ya terkait dengan acceptance atau penerimaan diri gitu ya Mbak Fat ya. Tapi sebelumnya tentu saja untuk lebih mengetahui secara psikologis itu definisi dari acceptance atau penerimaan itu seperti apa sih Mbak Fat? Kalau kita berbicara teori ya, sebenarnya penerimaan itu adalah sebuah kemampuan individu untuk mengenal, berdamai, mengenali kekurangan dan kesalahan diri sendiri, baik diri sendiri maupun orang lain, kurang lebih seperti itu, termasuk dalam situasi, perasaan, kondisi, atau hal-hal yang berkaitan dengan sekitar kita, sehingga ketika ada suatu permasalahan, kita tuh tidak hanya fokus ke untuk memaafkan, tapi lebih ke menerima. Makanya saya mengangkat tema ini karena seringkali kita itu disuruh untuk terus-menerus memaafkan, tapi tidak untuk menerima keadaan. Jadi hal yang luput dari ajaran yang diajarkan adalah kita tuh boleh loh belum bisa memaafkan, tapi bisa loh untuk menerima dulu keadaannya seperti itu. Gitu. Nah ini menarik sekali nih, Mbak Fat bilang kan kita harus bisa memaafkan ya, memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Itu memaafkan dari tanda kutip masalahkah, dari misalnya hambatankah yang terjadi di hidup kita, atau keadaan atau situasi seperti apa yang memang kita diwajibkan atau diharuskan untuk memaafkan itu Mbak Fat? Saya tidak bilang wajib ya, tidak ada statement untuk harus gitu, tapi memaafkan adalah proses menuju untuk menerima keadaan. Yang jelas kita bisa menerima, tapi belum tentu bisa memaafkan. Tapi kalau sudah memaafkan, itu secara otomatis sudah bisa menerima. Tapi kita tidak wajib gitu, walaupun sebenarnya kayak ya udahlah maafin aja gitu kan. Tapi dalam hati itu masih ada yang dongkol, masih ada perasaan yang aduh kayaknya saya tuh masih belum puas deh gitu. Berarti itu posisinya masih belum ada di tahap penerimaan. Jadi kebalik, yang harusnya kita tuh menerima dulu baru bisa memaafkan, bukan kita harus dipaksa, diwajibkan untuk memaafkan baru bisa menerima gitu. Oke, berarti tidak diwajibkan, Betul. tapi lebih baik mungkin ya Mbak ya untuk kita sebagai pribadi itu bisa menerima dan akhirnya sampai ke titik yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa memaafkan diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Nah juga kalau misalnya ini nih Mbak, kadang kan kita setiap manusia ya punya halangan sendiri ya, hambatan sendiri gitu, entah dari lingkungan, entah dari kadang tuh kita overthinking sendiri. Nah itu bisa mengindikasikan nggak, maksudnya apakah dari situ kah sumber masalahnya gitu ya, kita harus menerima diri sendiri, atau memang sebenarnya nggak harus ada masalah tapi kita mencoba untuk lebih baik ke depannya itu dengan menerima diri sendiri. Nah itu bisa nggak seperti itu Mbak Fat? Bisa, karena
penerimaan sendiri adalah tidak melulu berasal dari sebuah masalah gitu kan. Bisa aja kita ini insecure, overthinking dengan diri sendiri bahwa oh kita tuh kurang baik ya dari orang lain, kita itu kurang cantik, kurang pintar, kurang ini, kurang itu yang harus kita terima terlebih dahulu bahwa masih ada loh kelebihan-kelebihan kita yang bisa kita gali daripada fokus ke kekurangan diri, kekurangan diri gitu. Jadi tingkatan yang harus dilihat itu adalah ke diri sendiri dulu. Apakah kita sudah puas dengan diri sendiri? Jika belum puas, pasti ada proses yang namanya membandingkan dengan sekitar gitu, akhirnya memunculkan masalah baru yang tadinya itu tidak bermasalah menjadi masalah karena kita membandingkan akhirnya gitu kan. Nah, mungkin fokusnya lebih ke lihat dulu diri sendiri, apakah kita bisa menentukan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu pasti orang bisa menjawab ya, bisa menyampaikan gitu. Kalau kelebihan saya ada di A, B, C, D. Tapi kekurangan saya tuh lebih banyak lagi gitu karena orang terutama individu itu seringkali fokusnya kepada kekurangan diri yang dia bisa menceritakan ke orang lain tapi kelebihannya tidak dibanggakan gitu. Nah, itu kebalik. Harusnya kita selain kalau kita saja bisa menyampaikan kekurangan kita, kelebihan kita juga pasti ada dong, dan itu yang harus berani kita sampaikan. Nah, jadi tidak balik lagi ke statement awal, tidak melulu dari sebuah permasalahan yang harus kita terima kondisinya, tapi lebih ke diri sendiri dan pikiran gitu. Karena itu biasanya akan selaras dengan proses penerimaan diri, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan saya bertanya ya Mbak Fathia, apakah memang harus melulu ada hambatan, ada masalah gitu ya, atau bisa dari memang diri sendiri? Dan jawabannya bisa ya Mbak ya, bisa. terkait dengan overthinking. Betul. Tapi overthinking kecemasan sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau dari Mbak Fathia, secara juga fenomena yang ada gitu, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang agak susah untuk menerima diri sendiri itu apa sih Mbak sebenarnya? Sebelum kita membahas tentang menerima orang lain ya Mbak Fathia, kita kan juga harus tanya, biasanya faktor apa sih yang menyebabkan kita tuh susah untuk menerima diri sendiri itu Mbak? Biasanya yaitu balik lagi ke statement yang saya berikan di awal tadi, perbandingan. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa tidak kita bandingkan diri kita dengan kita yang kemarin gitu loh. Oh, kemarin saya masih belum bisa A. Hari ini targetnya apa gitu kan, sehingga kekurangan yang kita rasakan itu kita belajar untuk memperbaiki, setidaknya belajar untuk menyempurnakan. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita belajar untuk terus memperbaiki diri kita, bandingkan dengan masa lalu, bukan dengan orang lain. Mungkin fokusnya begitu dulu, biar mengerucut, tidak membesar kemana-mana. Lihatlah kita yang kemarin, apakah sudah lebih baik dari hari ini atau belum. Gitu. Oke, berarti kalau bisa menerima diri itu melihat diri kita ya sebelumnya. Betul, ya Mbak ya. Berarti betul. apakah bisa dikatakan bahwa kalau kita menerima diri berarti kita memang terus berubah menjadi lebih baik Mbak Fat? Sebenarnya kalau pernyataan berubah itu relatif ya. Berubah ini kan artinya manusia itu dinamis. Manusia pasti berubah. Manusia pasti berubah, tapi kita tidak tahu berubahnya ke arah negatif atau ke arah positif gitu kan. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah it's okay, tidak ada perubahan asal on track, masih tetap di jalan yang baik gitu kan. Kecuali kalau berubahnya ke arah negatif ya kita mengubahnya lagi ke arah yang positif gitu kan. Jadi lihat dulu apakah itu negatif atau positif, baru bisa kita ubah perilaku tersebut. Berarti harus sering berbicara dengan diri sendiri Betul, juga ya Mbak ya. Karena betul. kita kadang kan nggak tahu nih ini lebih ke positif atau negatif. Betul. Kalau lingkungan kita negatif ya kita Betul. kadang nggak nyadar ya Mbak ya, Betul, kalau betul. itu hal yang negatif gitu Betul. ya. Nah ini juga Mbak, benar nggak ya kalau misalnya orang ngomong itu kan kita isi tangki kita dulu baru kita bisa isi tangki orang lain. Apakah betul. itu sama
istilahnya dengan ini penerimaan gitu ya, kita harus bisa menerima diri dulu baru bisa menerima orang lain atau seperti apa Mbak? Ini langsung di sini Langsung, Mbak. kayaknya bakal panjang nih soalnya. Iya. Kalau kita berbicara soal tangki cinta ya, tidak seluruh individu mempunyai privilege. Privilege itu keberuntungan kali ya, kesempatan untuk mempunyai keluarga yang harmonis gitu kan. Jadi ketika berbicara soal tangki cinta, kita tidak bisa menyamaratakan itu gitu. Ada yang mungkin ya maaf gitu kan, orang tuanya sudah bercerai sehingga ketika di rumah tangki cinta dari yang harusnya diisi orang tua itu tidak ada. Kan ada anak yang seperti itu gitu kan. Alhamdulillah mungkin Mbak Alda atau saya gitu kan masih punya orang tua lengkap di rumah sehingga kita mempunyai privilege itu dan tidak mencari keluar tangki cintanya gitu kan. Jadi balik lagi kalau kita berbicara soal tangki cinta itu kita tidak bisa samaratakan, tapi itu yang dinamakan penerimaan. Bahwa tidak seluruh orang punya privilege itu, bagaimana kita mengisi tangki cinta kita sendiri dengan cara yang positif. Soalnya kalau kita mengisi tangki cinta dengan cara yang salah, misalnya kita tidak dapatkan itu di rumah karena tidak ada ketiadaan orang tua gitu kan, ketiadaan peran ayah dan ibu, lalu kita mencarinya ke laki-laki atau perempuan di luar yang harapannya bisa mengisi, ternyata itu malah menjerumuskan, rata-rata ya fenomenanya itu menjerumuskan ke arah yang negatif. Buat apa gitu kan. Jadi memang harus pintar-pintar kita untuk mencari sumber tangki cinta yang benar-benar positif jika itu tidak kita dapatkan di rumah. Tapi memang sejatinya tangki cinta itu memang berasal dari rumah gitu. Nah ini kita kaitkan ya Mbak ya. Berarti kan kita harus menerima atau mengisi tangki kita dulu ya Mbak ya. Dari dan berasal tadi kata Mbak Fat, berasal pertamanya dari rumah. Betul. Berarti apakah orang-orang atau individu yang memang susah untuk menerima diri sendiri itu memang ada kaitannya dengan di rumah nih Mbak, permasalahan di rumah atau seperti apa? Kalau ditanya tentang kaitan pasti berkaitan. Tapi nyambung atau tidak itu belum tentu gitu kan. Karena balik lagi individunya, kita tidak berbicara pahala dan dosa ya, kita berbicara benar atau salah. Individunya mengerti tidak itu perbuatan yang benar atau salah gitu. Saya tuh setiap kali mengisi ke anak-anak sekolah dasar atau remaja, SMP gitu kan, atau SMA, itu saya selalu mengatakan bahwa saya tidak membicarakan pahala dan dosa, itu biarlah menjadi urusan masing-masing gitu ya. Tapi kita berbicara benar atau salah, pasti dalam diri kita itu punya perasaan bahwa ini nggak benar, ini kayaknya salah deh gitu. Jadi ada aturan dari diri kita sendiri yang belajar bahwa tahu itu benar atau salah gitu. Oke Mbak Fat, luar biasa. Nanti kita akan berbincang juga kaitannya ini psikologis dengan agama atau spiritual itu betul, sedikit seperti apa ya Mbak betul. Fatia. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siwa Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema All About Acceptance bersama psikolog kita dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Masih ada Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI, MPSI, Psikolog. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Siwa Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 atau juga ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Fat, kita lanjutkan lagi ya. Tadi terakhir kan Mbak Fat kaitannya ada dengan kita tidak membicarakan dosa ya. Dosa kan kaitannya dengan agama spiritual nih Mbak. Tapi saya boleh nggak tanya sedikit gitu ya. Tadi kan kita bahas juga tentang penerimaan diri, tentang memaafkan juga ya Mbak ya. Nah memaafkan ini kadang tuh kita istilahin kalau agama tuh kita harus ikhlas. Nah apa memang itu kaitannya dengan psikologis dengan agama atau ada penjelasan lain dari Mbak Fat?
ini agak panjang, maaf Oke. ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau sejarahnya sebenarnya psikologi itu sendiri itu berasal dari Barat. Makanya akhirnya timbullah ada yang namanya psikologi Islam. Karena pasti Barat dan Islam itu tidak akan bertemu di satu titik yang sama gitu kan. Makanya saya tidak membicarakan pahala dan dosa, karena kalau kita berbicara soal psikologi, itu artinya agama tidak boleh diikut campurkan. Tapi bukan berarti agama tidak menolong. Sangat-sangat menolong gitu. Kalau yang ditanya saya pribadi ya gitu, pasti saya akan sholat, ngaji gitu kan, dan segala macam ibadah yang saya lakukan sebagai orang yang beragama Islam gitu. Nah, agama-agama lain mungkin mengikuti ya, mungkin seperti Kristen ke gereja misalnya, atau kebaktian di hari Minggu ya, saya kurang begitu paham ya, karena mungkin itu agama yang lain. Cuman biasanya agama-agama yang lain, khususnya Islam, itu mempunyai cara-caranya tersendiri untuk menenangkan hati gitu. Yang pertama, memang proses penerimaan itu tidak bisa serta-merta kita ayo harus ikhlas, enggak gitu. Pasti kita butuh proses dalam mencapai titik di mana kita bisa menerima, yang dimana akhirnya kita bisa memaafkan dan ikhlas untuk menerima bahwa inilah kenyataan yang terjadi, inilah proses yang harus dilalui, inilah penerimaan yang harus kita rasakan, kurang lebih begitu. Kalau memang kaitannya pasti selalu ada gitu, cuman kan ada tuh yang kayak saya jauh-jauh ke psikolog disuruhnya cuma sholat, ngaji, itu mah saya juga bisa gitu kan. Makanya saya sangat menghindari kalimat bahwa ayo ibadah, ayo ini. Tapi bukan berarti itu tidak menolong. Itu yang harus digarisbawahi ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa usaha dan doa itu pasti akan selalu beriringan. Tidak bisa doa saja, tidak bisa usaha saja. Kurang lebih begitu. Oke, jadi sebenarnya memang akan ada selalu kaitannya. Betul. Ya Mbak ya. Kalau misalnya di tema kita hari ini memang ada kaitannya dengan penerimaan diri, menerima diri dengan tadi memaafkan, dan juga akhirnya ujungnya ke keikhlasan itu ya Mbak Fat ya. Dan juga kalau kita bahas tentang proses nih Mbak, proses penerimaan secara kompleks gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Fat menjelaskan tentang proses penerimaan diri itu gitu ya. Dari apakah tadi dari memang akarnya sekali harus dari rumah kah, misalnya orang tua membantu, atau memang harus kita mandiri yang mengejar penerimaan diri itu? Kalau tadi kita berbicara privilege, kita berbicara yang maaf ya, mungkin yang belum seberuntung orang-orang yang punya kesempatan tangki cintanya terisi dari rumah gitu kan. Pasti akan ada sebuah gejolak. Kenapa ya saya tidak seperti keluarga yang lain gitu. Kenapa saya tidak mempunyai ibu atau tidak mempunyai ayah, atau tidak merasakan peran ibu, merasakan peran ayah, merasakan peran kakak, merasakan peran saya yang harus menjadi tulang punggung keluarga, padahal saya tidak minta untuk dilahirkan, atau kurang lebih hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, itu memang proses penerimaan diri. Kita pasti akan ada masanya menyalahkan. Kenapa saya dilahirkan dengan keadaan yang seperti ini? Siapa sih Mbak yang mau miskin gitu kan ya? Siapa sih yang mau dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu gitu kan? Cuman kan kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana, tapi kita bisa memilih untuk menjadi diri yang mana. Makanya pelan-pelan sekali, saya tidak sama sekali tidak menyarankan untuk langsung gitu kan, langsung nerima bahwa saya tulang punggung keluarga, saya harus begini. Pasti akan ada gejolak dalam diri kita bahwa kita itu tidak seberuntung yang lain. Kenapa ya? Kenapa? Pasti ada why gitu kan. Dan marah, ada di dalam tahap kita tuh marah ke Tuhan gitu. Ada yang begitu tuh, ada dan banyak gitu. Jadi itulah yang namanya proses. Tidak apa-apa mau marah sama Tuhan, mau marah sama orang tua, mau marah sama sekitar, tidak apa-apa asal jangan menyakiti. Itu yang dinamakan proses. Jadi mau ngerobek kalau dalam bahasa psikologinya katarsis. Katarsis ini mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri kita dengan cara yang negatif atau positif. Tinggal memilih nih. Kalau mau negatif, mabuk-mabukan gitu kan, narkoba gitu. Kalau mau positif,
teriak-teriak aja udah kayak karaokean gitu kan, nyanyi terus. Makan boleh nggak? Boleh ya. Saya pun kalau stres ya, kalau kayak aduh kayaknya butuh manis-manis deh, oh deh makan gitu, manis yang manis-manis gitu, akhirnya tenang gitu kan, jadi release gitu. Jadi kita mengeluarkan emosi-emosi negatif dengan cara yang positif, sehingga kita punya ruang di kepala kita untuk merenung bahwa tidak ada loh yang bisa disalahkan kecuali kita mengubah diri sendiri gitu. Karena mau gini, analoginya seperti ini, kita mau naik pesawat, macet nih, pesawat boarding jam 7, kita setengah 7 masih ada di jalanan, macet banget, kita belum check in, belum apa segala macam. Terus kita cemas sendiri kan di mobil, terus kita harus apa? Masa mau marah-marah ke sopirnya, masa mau marah-marah ke jalanannya, kan enggak kan. Jadi ya udah, kayak tarik nafas, hembuskan, sepele sebenarnya. Mungkin inhale exhale itu hanya sekedar ketenangan sesaat, tapi sedikit menolong bahwa oh ya udah, mau gimana, jalanan macet, sopir juga nggak bisa dimarahin gitu kan misalnya, atau Grab atau apa gitu kan, misalnya depannya ada kecelakaan, ya nggak mungkin kan kita merutuki bahwa kenapa sih harus ada kecelakaan, kan saya jadinya ketinggalan pesawat gitu. Pasti akan selalu ada hikmahnya. Saya sangat sering sekali mendapatkan berita bahwa kemarin saya telat masuk pesawat, ternyata pesawatnya jatuh gitu. Bukan berarti kita beruntung dengan ketidakberuntungan orang, enggak gitu, konsepnya enggak gitu ya, tapi lebih kepada semua ada hikmahnya gitu kan, di balik itu ada hikmahnya, itu yang dinamakan proses gitu. Jadi proses itu harus pelan-pelan, yang benar-benar yang ternyata kalau kita bertindak seperti ini, konsekuensinya seperti ini ya. Kalau ada kejadian ini, saya tidak akan merasakan begini loh gitu. Jadi ada sebab akibat yang bisa kita rasakan sehingga kita bisa mencapai titik, oke, saya menerima keadaan ini, saya ikhlas, saya bisa memaafkan, saya lega. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya prosesnya itu tidak harus pelan-pelan ya Mbak, harus misalnya kita memang berproses gitu, tidak bisa sekejap saja langsung bisa menerima diri sendiri ya, tapi memang ada prosesnya, dari proses menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, sampai akhirnya kita bisa memproses itu jadi penerimaan diri gitu ya Mbak ya. Nah ini kan proses yang tadi Mbak jelaskan ya, memang ada proses tersebut, tapi apakah proses ini linear terus maju gitu ya Mbak ya, atau bisa jadi mundur, misalnya ada kejadian lagi gitu ya, kejadian besar lagi, jadi kita menyalahkan Tuhan lagi gitu, atau memang seperti apa prosesnya Mbak? Apakah memang terus maju, apa sebenarnya bisa saja kita mundur lagi ke belakang? Maju dan mundur. Jadi manusia dinamis, makanya dinamis itu tidak bisa kita katakan berubah positif terus atau negatif terus, pasti akan selalu ada maju mundurnya gitu. Saya diajarkan oleh dosen psikologi di Undip, Pak Hans. Saya sangat mengagumi Pak Hans, namanya Pak Hans. Beliau yang menganalogikan seperti ini. Ibaratnya kita itu gunung, dan masalah-masalah yang lewat itu awan. Awan akan selalu lewat gunung kan, tapi gunung tuh ngapain? Gunung ngapain Mbak? Aduh, langsung ditanya. Gunungnya gerak nggak? Enggak. Diem aja kan. Diem. Itu. Jadi saya selalu mengingat kalimat itu bahwa oh iya ya, kita itu jadi gunung aja. Kita jadi gunung, masalah itu pasti akan selalu lewat seperti awan, tapi kan toh akan berlalu juga. Dan gunung akan di situ-situ aja, tapi awan akan selalu lewat. Awan itu ibaratnya masalah yang terus-menerus muncul. Misalnya nih, kita tiba-tiba ingatan kita tersirat ada hal yang menyakitkan gitu, kita pasti ke-trigger ya, menjadi pemicu bahwa kita sedih lagi, kita menyalahkan orang lain lagi, and it's okay, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Ambil jeda, ambil waktu untuk diam gitu, diam sejenak. Oke, saya gunung, ini hanya masalah yang sudah lalu, yang sudah lewat, mau kita marah-marahin juga percuma, kita jadi gunung, masalah itu awan, silakan lewat gitu. Jadi prosesnya memang harus dari diri sendiri untuk
keep calm, yang it's okay juga kalau mau teriak-teriak gitu kan untuk melepaskan semua emosi yang kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu, bebas gitu. Tapi yang jelas balik lagi bahwa kita ini gunung, masalah akan lewat seperti awan. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Segmen ini ditutup dari informasi atau edukasi dari dosen Mbak Fat dulu gitu ya, bahwa kita harus menjadi gunung. Terserah sekitarnya mau bergerak seperti apa, tapi kita tetap santuy, tetap tenang gitu ya menghadapi masalah yang ada. Oke Mbak Fat, kita akan berbincang lagi namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siva Friends, Anda masih bersama kami ya dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema All About Acceptance dengan narasumber kita dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Fatimah Syarifah, SPSI, MPSI, Psikolog. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Siva Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, mungkin lagi mencari cara ya Mbak ya, bagaimana menerima diri sendiri. Nah, bisa langsung ditanyakan ya ke Mbak Fat ke telepon 0711311454 atau juga bisa WhatsApp kalau malu-malu telepon ya Mbak ya. Bisa langsung WhatsApp ke 082311981790. Mumpung masih ada ahlinya di sini ya sih Mbak Pres ya. Jadi bisa langsung ditanyakan ke Mbak Fatimah. Oke Mbak Fat, kita lanjutkan lagi ya. Tadi saya juga lupa, saya kepo terkait dengan tadi kan acceptance itu atau penerimaan itu kalau bisa dari diri kita sendiri dulu ya Mbak ya. Tapi bisa nggak penerimaan diri itu dipaksa oleh orang lain atau penerimaan diri kita itu dipaksa dari pihak luar? Nah, itu bisa tercapai nggak sih Mbak penerimaan diri kita itu kalau kita dipaksa gitu? Saya selalu berprinsip bahwa saya tidak bisa memberikan kalau kita sebagai psikolog itu memberikan terapi ya atau mengobati lah. Saya selalu berprinsip bahwa kita tidak bisa mengobati orang yang tidak mau berobat. Itu. Jadi mau dipaksa atau tidak, jika tidak ada kemauan atau keinginan dari diri sendiri untuk mengubah semuanya, ya kita juga mau maksa dia juga akan percuma gitu. Jadi saya tidak bisa bilang itu tidak bisa ya, tapi memang harus ada keinginan dari diri sendiri dulu, walaupun kalau misalnya ada situasinya dia ingin dan orang pihak luar juga memaksa tapi dia juga ingin, sepertinya akan bisa gitu kan. Tapi jika diri sendiri saja tidak mau dipaksa seperti apapun juga tidak akan bisa gitu. Oke, mungkin kita bisa kayak mancing-mancing dulu kali Mbak ya, tapi diarahkan gitu didorong, kan. tapi tidak cara halusnya seperti apa gitu. Soalnya saya pribadi juga tidak suka dipaksa gitu kan. Jadi ketika ada orang yang memaksa saya dengan cara yang ayo kamu harus gini. Saya sebagai psikolog pun juga manusia gitu kan, tidak ingin. Silahkan, saya mengerti bahwa niatnya baik, saya mengerti bahwa tujuannya oke gitu kan, tapi kayaknya caranya nggak seperti itu deh gitu kan. Jadi memang balik lagi pelan-pelan proses itu kan, pendekatan ke orang lain seperti apa gitu kan ya. Kalau ingin memaksanya dengan cara yang halus gitu kan, underground gitu, yang kayak senggol-senggol atau ajak makan dulu gitu kan, yang happy-happy baru memaksa itu konotasinya negatif kalau menurut saya, tapi lebih ke kita tetap berusaha untuk tidak berhenti menemani proses orang tersebut, orang yang kita sayang untuk berubah gitu. Mungkin bahasanya lebih ke situ ya, bukan memaksa tapi menemani prosesnya gitu. Oke, kalau Palembangnya becaro lah. Becaro. Kita kasih edukasi dulu, gitu ya, pendekatan dulu, baru mungkin kalau ada maksud yang baik ya pasti ya Mbak ya, kita bicarakan gitu ya, dan kita pun mau biasanya lebih
willing ya untuk mau untuk bisa menerima dari edukasi mereka, penerimaan diri gitu. Oke Mbak, kita ternyata ada WhatsApp gitu ya Mbak ya, dari ini sepertinya tidak ada namanya Mbak ya. Malu. Iya, malu sepertinya ya. Selamat sore Kak, izin bertanya gimana solusi jika dalam proses penerimaan itu kita belum konsisten. Misalnya ada di suatu saat kita udah nerima legowo dan ikhlas, namun saat tertrigger kita kembali teringat dan rasa kurang nyaman muncul kembali. Terima kasih. Jadi itu contohnya ya Kak, Mbak Fathia. Terus pertanyaannya gimana solusinya kalau penerimaan diri kita itu belum konsisten nih Mbak Fat? Itulah yang dinamakan proses gitu ya. Seperti yang saya sampaikan dari dosen saya Pak Hans gitu kan. Kita ini gunung, masalah itu akan selalu lewat. Itulah pemicunya gitu kan. Awan itu pemicu, kita sebagai individu itu gunungnya gitu. Jadi apapun yang lewat, biarkan dia lewat. Biarkan juga kitanya mau marah, mau kesel, mau apa. Cuman setelah itu ya udah gitu kan. Pasti nanti kita ada satu titik di mana kita buat apa sih gitu kan, udah lewat juga. Nanti kita akan berada di posisi itu, tapi nanti. Cuman untuk berada di titik itu ya silahkan, ketika ada perasaan tidak terima, marah, kesal, silahkan rasakan itu. Selama saya berpraktek ke klien-klien saya tidak pernah melarang mereka untuk menangis, marah. Saya selalu silahkan keluarkan sampai membuat lega. Nanti di pertemuan selanjutnya masih belum juga, silahkan, nggak apa-apa gitu kan, karena itulah yang namanya proses. Tidak bisa kita udah memaafkan belum, saya nggak pernah menanyakan itu, tapi lebih kepada perasaan kamu gimana sekarang, masih kesal atau tidak gitu kan. Kalau memang masih kesal, ungkapkan gitu, ungkapkan lewat tulisan, lewat teriak-teriak, lewat apapun, atau silahkan sampaikan ke saya mendengarkan. Kayak ibaratnya kalau dalam terapi itu ada yang namanya kursi kosong gitu ya, kalau dalam psikologi gitu. Ada beberapa klien saya yang saya terapi lewat kursi kosong itu gitu. Jadi anggaplah saya ini orang yang let's say kamu benci gitu misalnya. Kamu mau menyampaikan apa ke saya gitu. Saya suruh gitu, kayak Kak ya maaf ya gitu kan, kamu bodoh, kamu ini, silahkan gitu. Sekarang setelah melakukan itu, apa yang kamu rasakan gitu. Kalau belum lega, it's okay, namanya proses. Kan tidak mungkin secepat itu ya, dalam kan terapi itu kurang lebih 60 menit ya, efektifnya 60 menit. Lebih dari itu tidak efektif untuk klien dan tidak efektif juga untuk psikolognya gitu. Jadi selalu terapi itu dibataskan 60 menit. Kalau memang itu tidak works, tidak berjalan, kita cari terapi selanjutnya yang sampai akhirnya dia berada di titik oke, saya menerima bahwa inilah takdir saya, inilah permasalahan saya akan hadapi walaupun dengan ya Allah gitu ya. Cuman ya it's okay. Itulah yang namanya proses gitu. Oke, jadi nggak apa-apa kalau belum konsisten nih ya Kak ya, namanya juga proses hidup, dan penerimaan diri itu masuk dalam suatu fase kehidupan juga ya Mbak Fathia. Oke, terima kasih ke kakaknya yang sudah bertanya ya, tapi anonim nih. Nanti kalau next time bertanya bisa enak kalau ada namanya ya Mbak Fathia. Terima kasih sekali lagi. Dan ternyata ada satu lagi Mbak Fat, pertanyaan nih. Ini dari Abah di Pelaju. Kak, tadi kan ada pengibaratan manusia bertindak sebagai gunung. Kalau seandainya gunungnya tiba-tiba meledak, itu gimana ya? Waduh, ini pertanyaannya out of the box ya Kakak ya. Gimana nih? Apakah Mbak Fat bingung menjawabnya atau seperti bingung apa? sih. Lebih ke cocok kayak jokes kita ya. Abah, dimanapun Anda berada Abah. Kalau gini, kalau kiasan ya, kalau memang kiasan gitu, tiba-tiba gunungnya meledak gitu. Kita manusia. Ya, kalau mau saya jawab serius, kita manusia, kita punya emosi, wajar kalau kelepasan sekali-sekali itu wajar.
itulah proses lagi. Proses itu tidak segampang teori yang saya katakan di awal bahwa penerimaan adalah kemampuan individu untuk itu sangat teori sekali gitu kan. Ketika prakteknya adalah kelepasan sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Cuman yang saya wanti-wanti jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Kalau marah-marahnya di suatu ruangan yang kosong gitu, atau ada di Jakarta ya, saya kurang tahu kalau di Palembang itu ada, di Jakarta itu difasilitasin ruangan yang memang untuk melepaskan seluruh emosi dengan menghancurkan barang-barang yang memang barang-barangnya buat dihancurkan gitu. Jadi kalau mau gitu kan, kalau gunungnya tiba-tiba meledak gitu, cari cara yang tidak menyakiti diri sendiri, orang lain dan barang-barang sekitar. Jadi buatlah ruangan yang memang itu tuh khusus untuk melampiaskan atau mengeluarkan emosi gitu. Jangan sampai, lagi ya saya sangat garis bawahi, jangan sampai menyakiti diri, menyakiti orang lain, menyakiti sekitar, merusak barang gitu. Jadi solusi yang diberikan fasilitas yang di Jakarta itu sebuah solusi menurut saya gitu. Kayak oh bisa ternyata ya kita difasilitasin untuk mengeluarkan semua emosi yang gunungnya meledak tadi gitu kan. Kalau serius ya ini pertanyaannya ya gitu. Cuman kalau versi nggak seriusnya cari gunung yang nggak meledak kali ya gitu kan. Kalau udah tahu itu Merapi, nggak usah lah dekat-dekat Merapi gitu kan. Jadi Gunung Merbabu aja deh. Merbabu nggak aktif kan. Yes. Saya Mapala soalnya, jadi saya pernah naik gunung Merbabu, Ungaran, jadi cerita ya. Jadi contohnya ya udah jadi Gunung Merbabu aja daripada Gunung Merapi yang masih aktif gitu kan. Ibaratkan bahwa kita ini Merbabu yang dipenuhi kabut. Kabut ini adalah masalah-masalah kita gitu. Ketika memang sedang masalah awan-awannya atau kabut-kabutnya sedang pekat sekali, ya udah Merbabu kan akan tetap selalu begitu dan tidak akan goyang-goyang. Kalaupun ada getaran-getaran seperti gempa bumi, silahkan rilis lagi emosinya, kayak inhale, exhale itu sepele ya. Terlihat remeh ya, tapi itu sangat berpengaruh. Kayak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Simple tapi pengaruh banget gitu. Oke, baik. Terima kasih Abah atas pertanyaannya ya yang luar biasa. Sepele tapi sebenarnya ada jawabannya ada jawabannya ada. Dan juga nanti siapa tahu Abah juga kepo nih Mbak Fat praktek di mana, nanti kita akan kasih tahu. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang masih membahas mengenai All About Acceptance bersama dengan Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI, MPSI Psikolog, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia, wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bergabung, bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga ke WhatsApp ke 0823 1198 179 Oke Mbak Fat, sebelum kita melanjutkan pertanyaan dari saya ya Mbak Fat ya. Boleh. Monggo kita tanya dulu nih terkait dengan tempat praktek. Siapa tahu tadi Abah mau konsultasi ya. Boleh, konsultasi Abah lanjutan dengan Mbak Fat. Silakan Mbak Fat bisa menghubungi ataupun juga bertemu Mbak Fat di mana. Oke. Jadi saya ini berpraktek di sekolah, namanya Sekolah Islam Terpadu Auladi, itu ada di 5 cabang, cabang Pak Jo, Pelaju, Seberang Ulu 2, Jakabaring, Sematang Borang, sama saking banyaknya ya. Banyak ya. Jadi memang Sekolah Islam Terpadu Auladi ini tersebar di seluruh Jakabaring sudah ya tadi ya. Pelaju, Pak Jo, SU2, Jakabaring, Sematang Borang. Ya udah kan, udah lewat tuh. Jadi saya sebagai psikolog klinis di sana
selain menangani perilaku anak, saya juga membuka konsul untuk orang tuanya, saya juga membuka konsul untuk guru-gurunya gitu. Jadi di 5 cabang tersebut saya tersebar Senin sampai Jumat. Jadi kalau memang mau bertemu sama saya tinggal pilih daerah yang terdekat aja gitu kan. Bisa di searching juga di Google Sekolah Islam Terpadu Auladi itu ada di mana aja gitu. Jadi kalau bingung telepon sekolahnya aja gitu. Terus yang kedua, saya juga buka klinik di rumah namanya Lembaga Psikologi Arunika. Itu semua lebih ke kalau memang tes IQ, minat bakat atau konsul atau kami menerima, bukan saya ya, tapi saya dan tim gitu menerima insya Allah seluruh kasus entah itu klinis seperti depresi, kecemasan atau pendidikan, tumbuh kembang anak atau mungkin dalam ranah organisasi atau HR gitu kan atau di perusahaan kami menerima karena saya dan tim sudah mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing sehingga nanti diarahkan kalau memang mau ke klinik kami di Lembaga Psikologi Arunika yang berada di Poligon Blok ER06. Ada IG-nya nih Kak, ada nggak Oh IG-nya? iya, Instagramnya witharunika.id, witharunika.id. Oke, bisa di searching dulu, terus nanti buat janji ya Boleh, Kak ya, boleh. bisa ke Mbak Fat Boleh. atau ke tim Tim lainnya. langsung, Oke, luar biasa Mbak Fat. Abah ditunggu ya Abah ya. Silakan Abah, kayaknya saya kenal deh Abah ini. Oke Mbak Fat, kita lanjutkan lagi terkait dengan efek Mbak atau pengaruh dari penerimaan diri ini. Apakah memang pengaruhnya ini positif atau kadang-kala juga sebenarnya ada pengaruh negatifnya yang didapatkan oleh individu itu? Sebenarnya penerimaan itu adalah konotasinya memang sangat positif ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada suatu saat di mana saya sudah menerima ya Allah gitu kan, atau ya Tuhan gitu, atau kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing gitu. Saya sudah menerima ini, menerima itu, ikhlas dengan seluruh kenyataan yang ada, tapi kenapa saya selalu dikasih ujian lagi, dikasih kasus lagi, dikasih konflik lagi. Nah itu kan nanti melenceng tuh kan, kayak marah lagi ke Tuhan kita. Kenapa ya, kenapa why-nya tuh muncul lagi gitu. Jadi ya kalau ditanya ada pengaruh negatif, sebenarnya pengaruhnya nggak ada. Tapi kalau disalahgunakan bisa menjadi negatif gitu. Jadi memang penerimaan ini sejatinya kayak, oke, saya sudah pernah melalui ini, tidak menutup kemungkinan ketika ada kasus baru lagi saya belum tentu tidak bisa. Karena sebelumnya saya sudah bisa, yang ini kita usahakan untuk bisa. Gitu. Kalaupun tidak bisa, it's okay, mundur sejenak, istirahat, coba lagi gitu. Ada kalanya kok saya pun sebagai psikolog pernah vakum gitu kan, pernah stop sosial media, benar-benar saya stop karena tidak akan efektif juga gitu kan untuk memberikan konsultasi ke orang lain kalau diri kita sendiri aja sedang bermasalah dan belum selesai masalahnya gitu kan. Jadi saya sebagai psikolog pun hanya manusia biasa yang ketika punya masalah, saya stop dulu semuanya, saya reschedule semua janji gitu kan. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang ketika saya sedang bermasalah, klien itu belum datang gitu. Ketika selesai masalah saya, klien baru datang gitu, baru menghubungi saya gitu. Jadi mungkin semesta mendukung gitu ya untuk berkonspirasi bahwa psikolognya lagi sedang tidak baik-baik saja, jadi kliennya belum muncul gitu kan. Ketika saya sudah baik-baik saja, kliennya ada. Gitu. Oke Mbak Fat, ternyata kita sudah di penghujung acara. Mungkin sedikit kesimpulan atau juga ada trik-triknya nih seni penerimaan diri seperti apa? Sedikit saja Mbak sedikit Fat. saja, terimalah diri kita sebagaimana kita ingin diterima oleh orang lain. Kurang lebih seperti itu saja. Oke. Kalau seni penerimaan diri sedikit, langkah konkretnya sedikit Mbak Fat. Yang namanya seni itu tidak bisa kita deskripsikan. Karena seni itu banyak, yang namanya seni ya, seni itu bermacam-macam. Seni adalah suatu cara yang mungkin works di kita tapi tidak di orang lain. Works di orang lain tapi mungkin tidak di kita. Jadi cari cara yang benar-benar
efektif di kita, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu yang namanya seni. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau latihan konkretnya bisa nggak Mbak Fat? Misalnya tadi yang paling works di beberapa orang atau di banyak orang itu biasanya apa? Beda-beda sih Mbak, saya nggak bisa menyamaratakan ya. Kadang soalnya saya suka memberikan PR ya kepada klien saya bahwa menulis jurnal gitu, oh ternyata di klien A itu efektif, di klien B itu tidak efektif. Jadi saya selalu mencari cara agar bagaimana yang paling efektif di masing-masing individu. Gitu. Jadi banyak cara. Betul. Nanti konsul dulu ke Mbak Fat ya. Oke, terima kasih Mbak Fat sudah hadir di Terima TVRI kasih Sumatera kembali. Selatan. Semoga tidak bosan-bosan, tidak Tidak bosan-bosan ya. Saya ingatkan atau saya ajak Mbak Fat untuk ke TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dan Siwa Friends, sudah psikologi populer hari ini kata-kata dari saya ya, berlatihlah untuk menerima diri, bukan pasrah tapi kita punya keberanian untuk melihat kenyataan dengan apa adanya. Saya Rifda Alda Ufaira dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.